كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ngaji online Fiqhus Shiyam dari kitab Fiqhus Sunnah karangan Syekh Sayyid Sabiq. Kita mulai dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yubtilus shiyam qismani. Yang membatalkan puasa ada dua macam. Yang pertama, ma yubtiluhu wa yujibul qadha. Membatalkan puasa dan wajib mengqadha. Yang kedua, wa ma yubtiluhu wa yujibul qadha wal kaffarah. Membatalkan puasa, wajib mengqadha dan membayar kafarah. Baik, kita perinci dua hal tersebut. Yang pertama, ma yubtiluhu wa yujibul qadha faqat. Yang membatalkan puasa tapi hanya wajib mengqadha saja. Yang pertama, al-aklu wa syurbu amdan, makan dan minum yang disengaja. Kalau ada orang makan dan minum sengaja pada siang hari Ramadan, maka membatalkan puasa. Tapi kalau makan minumnya karena lupa, maka tidak membatalkan puasa, sehingga tidak wajib mengqadha. Meskipun orang tersebut makan minum kemudian baru ingat, maka tidak batal puasanya. Yang berikutnya, al-qai'u amdan, muntah yang disengaja. Misalnya orang memasukkan sesuatu ke tenggorokan sengaja untuk muntah, kemudian muntah, maka batal puasanya. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, maka tidak batal. Dalam hadis dikatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man dara'ahu al-qai' falaysa 'alaihi qada' wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak wajib mengqadha. Tapi yang muntah dengan sengaja, maka wajib mengqadhanya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud Tirmidzi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian yang membatalkan puasa juga al-haidhu wan nifas. Walau fil lahdhah al-akhirah qabla ghurubi syamsi. Yang membatalkan puasa haid dan nifas, meskipun datangnya itu di saat-saat terakhir sebelum terbenamnya matahari. Yang berikutnya yang membatalkan puasa lagi adalah al-istimna, mengeluarkan air mani. Sawa'un kana sababu taqbil ar-rajuli li zawjatihi aw dhammiha ilaihi aw kana bil yad. Sebabnya bisa jadi seorang suami mencium istrinya atau memeluknya, kemudian keluar mani, maka batal puasanya. Atau dengan sengaja menggunakan tangannya mengeluarkan air mani, maka juga batal puasanya dan wajib mengqadha. Berikutnya, tanawulu ma la yutaghadza bihi minal manfaat al-mu'tad ilal jawf. Memasukkan sesuatu, bukan makanan, ke dalam lubang yang langsung nyambung ke perut, maka batal puasanya. Nah, misalnya masukkan minyak ke telinga, masukkan garam, nah, sehingga batal puasanya.
Yang membatalkan puasa lagi adalah wa man nawa al-fitr wa huwa shaim batala shaumuhu wa illam yatanawal muftiran. Orang yang berniat membatalkan puasanya sedang dia dalam keadaan puasa, meskipun dia tidak makan ataupun tidak minum, maka batal puasanya. Kenapa? Fa innan niyah ruknun min arkanis siyam. Karena niat merupakan rukun dari puasa. Fa inna qadhaha qasidan al-fitr. Nah, kalau dia membatalkan niatnya dengan tujuan dia batal puasanya pada hari itu, intaqadha siyamahu. Intaqadha siyamuhu, maka batal puasanya. Yang berikutnya yang membatalkan puasa juga adalah idza akala au syariba au jama'a dhannan ghuruba syamsi wa adama tulu'il fajr fa dhahara khilafu dzalik. Kalau makan, minum atau hubungan suami istri, dia kira sudah terbenam matahari atau dia mengira bahwa fajar belum terbit, tapi realitanya matahari belum terbenam atau ternyata sudah terbit fajar, maka batal puasanya. Ini inda jumhuril ulama, menurut mayoritas ulama, di antaranya adalah imam mazhab 4. Tapi menurut sebagian ulama seperti Imam Ishaq, Dawud, Ibnu Hazm, atau Hasan Basri dan Mujahid, mereka mengatakan puasanya orang tersebut tetap sah. Alasan mereka adalah memakai firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak dosa bagi kalian hal-hal yang kalian bersalah di situ, tapi yang berdosa adalah ketika kalian melakukannya itu dengan menyengaja dengan hati kalian. Dalam hadis juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, innallaha wada'a an ummati al-khata', dan seterusnya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan dari umatku, artinya mengangkat dosanya dari umatku karena sebab kesalahan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha saja. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa tapi wajib mengqadha dan membayar kafarah, yaitu cuma satu, yaitu hubungan suami istri pada siang hari. Ini bisa dibaca dalam hadis yang panjang, cerita seseorang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 kafarah di situ, bertingkat. Pertama, memerdekakan budak kalau tidak mampu. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.